Hai sobat semua, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Kali ini saya mau berbagi informasi mengenai bagaimana cara menggunakan mode-mode ini ya. Jadi di mode kamera yang digital saat ini yaitu seperti A7R4 ini ya ataupun kamera yang lainnya ya. Itu selalu ada auto, kemudian aperture priority, shutter priority atau manual ya. Di antara empat itu mana yang kita pakai gitu ya. Dulu saya pertama kali beli DSLR gitu ya, waktu coba-coba awal-awal selalu pakai mode auto ya, moto selalu pakai mode auto ya. Jadi disindir juga sama temen itu ya, kamu pakainya pakai apa, pakai mode auto ya. Oh gitu, sama aja kayak kamera pocket kan gitu ya. Jadi kemampuan dari kamera ini nggak bisa diwujudkan kalau hanya pakai auto ya. Padahal kemampuannya banyak sekali ya. Nah, mode apa yang cocok kita gunakan untuk mengambil gambar ya? Ada beberapa macam sebenarnya ya. Kalau auto itu ya, kalau kita mau, biasanya saya ya, kalau saya mau orang lain foto saya atau sama teman-teman gitu ya, saya setting di mode auto karena dia nggak akan tahu settingnya. Saya pikir seperti itu, sehingga di auto akan lebih mudah dapat gambarnya, keberhasilannya akan lebih tinggi. Itu aja sih, itu yang biasanya ya. Kalau saya sendiri nggak pernah pakai auto saat ini ya. Kemudian untuk aperture ya, aperture priority ini ya, jadi di exposure itu ada tiga, ada aperture, ada shutter, sama ISO ya. Nah, kalau aperture priority itu kita bisa mengubah eh, aperture-nya ya. Kalau ini di apa namanya, sigma ya, saya kasih contoh ya. Kalau sigma ini 1,4, bukan, ini G master ya, ini 2,8, 2,8. Nah, nanti bisa diubah ya sampai ke 8, 11 atau berapapun ya yang kita inginkan ya. Jadi kalau ini tele ya, ya. Kemudian aperture-nya bukaannya ya, bukaannya. Nah, untuk aperture bracket ini biasanya saya pakai kalau kondisinya butuh cepat ya. Ya, jadi kalau kita moto wartawan kita gitu ya, butuh cepat ya, moto apalagi anak-anak ya, butuh hewan gitu ya, yang cepat-cepat tapi nggak terlalu cepat gitu ya. Ya apa ya, cepat setengah ya, sedang lah ya, sedang. Saya pakai aperture bracket ya. Nah, yang dikendalikan adalah aperture-nya, bukaannya. Kemudian shutter speed sama ISO-nya saya buat auto ya, ISO-nya auto gitu ya, supaya dia bisa ngambil gambar yang bagus gitu ya. Nah, kendalanya itu biasanya kalau shutter speed saja, kondisi dalam keadaan gelap gitu ya, itu bisa aja kecepatannya diturunin ya, kecepatan shutter speednya sama sama kameranya sendiri. Maka itu biasanya blur hasilnya ya, itu yang tidak kita inginkan. Makanya harus disetting dulu di kameranya minimal shutter speed yang kita mau ambil ya. Biasanya kalau kita mau foto potret itu ya, kita minimal di 200 atau 250, itu sudah jarang gagal itu ya kalau foto potret ya. Yang biasanya sih 160 juga cukup, cuman pilihannya biasanya nggak ada 160, artinya 125, 250 itu yang ada ya. Kalau ini ada juga yang 200 ya, tergantung kameranya ya. Nah, dengan kita pakai minimal shutter speed itu eh, lebih bisa kita kendalikan depth of field ya. Jadi aperture ini mengendalikan apakah kedalaman fokusnya itu tipis atau agak tebel gitu ya, agak dalam gitu ya. Kalau di 2,8 kan tipis gitu ya, jadi belakangnya blur gitu ya, fokusnya ada di sekitar yang kita fokusin aja gitu ya. Kalau katakanlah kalau moto burung gitu ya,
saya pakai aperture juga, tapi minimal saya pakai di 1000 atau 2000 ya, karena kita butuh kecepatan untuk terbang katakanlah ya. Terbang itu paling nggak ada 2000 ya, per second ya, per 2000 second ya. Jadi lebih cepat lagi ya. Dan jarang sekali gagal ya. Akibatnya yang dikorbankan ISO pasti ya. Kalau pas lagi gelap ISO-nya bisa 6400 ya, bisa lebih tinggi lagi kan itu. Nah, supaya kita noise-nya nggak banyak ya kita batasi aja maksimal berapa ya. Kalau di kamera seperti ini Sony atau Canon biasanya 6400 juga noise-nya ada masih bisa diterima ya. Kemudian untuk mode shutter speed ya. Kalau shutter speed yang kita ambil, kita bisa kendalikan kecepatannya berapa, mau sampai maksimum bisa juga ya. Ini bisa 1/8000 juga bisa kan gitu ya. Hanya saja yang dibuat floating adalah ISO-nya sama aperture-nya gitu ya. Nah, kalau kameranya biasanya tele ini ya, untuk Sony biasanya diambil di aperture-nya yang bukaan yang paling rendah, yang paling paling terang misalnya nanti ya. Nah, akhirnya kembali lagi ke ISO-nya juga ya. Jadi kalau kita pakai mode shutter speed, tolong dilihat dulu ya. Kalau begitu kita lihat ada yang ketip-ketip ya, ada yang ketip-ketip biasanya ISO-nya ketip-ketip, nah itu berarti kita terlalu cepat ya, itu akan gelap hasilnya gitu ya. Makanya harus kita turunin kecepatannya supaya nggak ada yang ketip-ketip itu ya. Begitu semuanya aman, nah itu baru berhasil ya. Biasanya dipakai di mana? Biasanya dipakai di sport ya, di olahraga gitu ya, satu bit ya, yang kita memang kesempatannya sebentar gitu ya, kesempatannya sebentar, kemudian tuh loncat dari ketinggian atau apa gitu ya. Nah itu, jadi di setting dulu, kemudian begitu pas kecepatannya ya, nggak ada yang ketip-ketip, ISO-nya aman, baru kita bisa pakai ya. Berikutnya ke manual ya. Kapan manual ini dipakai ya? Saya manual biasanya pakainya kalau pakai flash ya. Kita foto potret gitu ya, mau foto wedding atau di studio gitu ya. Kalau kita pakai flash itu biasanya saya pakai manual ya. Biasanya saya kasih ISO yang paling kecil supaya tajam dia ya. Di ISO 100 gitu ya. Atau di bawahnya bisa 50 ya, bisa 80 gitu ya. Tapi paling nggak 100 udah aman lah ya. Kemudian saya pakai Sekonic ya. Kita cek dulu ya. Kita cek, kita metering. Kalau pakai flash seperti ini, nah, eh, berapa bukaannya yang harus kita setting ya. Untuk katakanlah kecepatan 160 seperti 160 second gitu ya. Nah, nanti di situ muncul tuh angkanya. Oh, angkanya harusnya ada di F8 gitu. Ya, kita setting dah. Kita setting F8, kemudian eh, kecepatannya 160, isinya 100. Nah, itu yang kita pakai. Ya, setiap kali kita motret itu yang kita pakai ya. Sehingga eh, gambarnya benar-benar bagus ya. Karena kalau pakai flash kita kan nggak bisa memperkirakan kalau nggak ada alatnya ya. Biasanya itu atau dicoba-coba ya, coba-coba kalau enggak ya, tapi lama yang ngabisin itu ya. Biasanya saya kalau untuk apa namanya, pemakaian flash saya pakai metering, pakai Sekonic ya, biar cepet aja ya, hasilnya bagus. Jadi itu ya, ada auto, ada aperture priority, shutter speed priority, sama manual ya. Masing-masing ada kegunaannya, kapan kita pakai ya, silakan simak yang tadi dan coba di rumah, eh, dan banyak lagi belajar ya, supaya kita lebih terasah ya sense untuk motonya, untuk mengambil gambarnya ya. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.